Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang disebut dengan COVID-19. Virus yang penyebarannya sangat cepat. Seluruh belahan dunia sudah dan sedang merasakan akibatnya. Berbagai usaha sudah dilakukan, namun belum ada tanda-tanda penyebaran virus ini dapat dihentikan. Dan cara penanganannya pun masih belum berkembang, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga stamina, dan lain-lain. Manusia hanya bisa bertahan, sementara virus berkembang. Yang diserang hanya sebagian kecil dari populasi penduduk dalam satu wilayah atau negara, akan tetapi yang merasakan akibatnya seluruh penduduk. Ini disebabkan kebijakan yang harus diambil seperti lockdown, social distance, atau kebijakan lainnya. Mengingat penanganan virus ini masih belum ada kemajuan, di sini kami mencoba mengusulkan cara penanganannya sebagai tambahan dari cara yang sudah ada. Keadaan saat ini membutuhkan bantuan sekecil apapun untuk menghadapi COVID-19. Salah satu pernyataan WHO adalah bahwa panas 25 derajat Celcius atau lebih dapat menghindarkan manusia dari virus adalah mitos. Atas pernyataan ini timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah WHO membuat pernyataan hanya berdasarkan laporan kasus yang terjadi? Bukankah sebaiknya melakukan penelitian ilmiah? Dan pertanyaan yang kedua, kalau 25 derajat Celcius tidak dapat mematikan virus, lantas di suhu berapa virus ini akan mati? Bukankah hal ini yang perlu diteliti? Banyak orang yang meyakini dengan berjemur di bawah sinar matahari dapat terhindar dari virus. Bagaimana dengan panas yang melebihi panasnya sinar matahari di pagi hari? Pertarungan ketahanan manusia versus virus corona terhadap hawa panas. Ini yang mendasari video ini. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus dengan cara menghembuskan hawa panas pada tubuh manusia atau benda lainnya untuk mematikan virus corona. Diperkirakan pada suhu tertentu manusia masih kuat bertahan sementara virus sudah mati. Untuk itu kami telah melakukan percobaan ketahanan beberapa benda terhadap hawa panas. Peralatan yang digunakan adalah termometer air raksa dan air hot gun. Air hot gun adalah alat elektronik yang mampu menghembuskan panas dengan cepat. Tentang air hot gun, banyak videonya di YouTube. Percobaan yang pertama adalah seberapa cepat alat ini mampu menghasilkan panas. Di sini ada alat tambahan yaitu handphone yang berfungsi sebagai stopwatch. Range termometer dari minus 10 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Sekarang mari kita coba. Sudah cukup? Dari percobaan ini, kita bisa melihat bahwa sekitar 15 detik alat ini mampu menghasilkan panas sampai 100 derajat Celcius. Demikian percobaan yang pertama. Kecepatan alat ini penting diperhatikan karena menjadi dasar pertimbangan pada saat diimplementasikan. Percobaan kedua adalah menguji ketahanan masker terhadap hawa panas. Kita akan melihat pada suhu berapa masker ini akan rusak. Kita mulai. Sudah cukup? Dari hasil percobaan terlihat bahwa pada suhu sekitar 40 derajat Celcius, masker mulai meleleh atau hancur. Diperkirakan pada suhu tersebut, virus corona juga akan hancur. Percobaan ketiga adalah menguji ketahanan kertas atau dokumen dan bubble plastik terhadap panas. Percobaan pada kertas dan plastik ini perlu dilakukan
Karena setelah pembatasan gerak manusia, otomatis pergerakan dokumen dan barang atau paket meningkat. Hingga saat ini, kami belum melihat adanya perhatian terhadap kemungkinan penyebaran virus lewat dokumen atau paket, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dokumen atau paket dapat bergerak dengan cepat dan jauh karena penghantarannya dilaksanakan secara berantai. Satu paket bisa menyentuh 3 orang atau lebih. Selanjutnya, mari kita menguji ketahanan kertas terhadap hawa panas. Saya akan memanaskannya bersamaan dengan termometer. Kita mulai. Sudah cukup? Sekarang kita melihat kertasnya tidak apa-apa dan tulisannya pun tidak retak. Sekarang kita akan menguji ketahanan bubble plastik. Bubble plastik ini paling banyak digunakan membungkus paket untuk packing barang. Saya letakkan di sini, kita akan panaskan secara bersamaan. Cukup. Bubble plastik hancur sekitar suhu 45 derajat Celcius. Percobaan keempat adalah menguji ketahanan kulit manusia terhadap hawa panas. Di sini sudah ada termometer dan kita akan menguji seberapa kuat saya menahan panasnya. Kita mulai. Kita coba sekali lagi di lengan saya. Pada suhu 40 derajat Celcius ke atas, panasnya sudah terasa menggigit. Manusia dapat bertahan pada tiupan sekitar suhu 40 derajat adalah karena ditiupkan hanya ke sebagian tubuhnya. Seperti pada percobaan ini hanya ditiupkan pada lengan. Bagaimana dengan virus corona yang sangat kecil? Sekali tiup langsung mencakup seluruh tubuhnya. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Jika yakin 40 derajat atau lebih virus corona sudah mati, maka cara ini dapat digunakan untuk mengurangi penyebaran virus. Saat ini cara mengurangi penyebaran virus corona yang digunakan adalah mengukur tubuh seseorang. Dari suhu tersebut dapat ditentukan apakah orang tersebut terindikasi terjangkit virus corona. Hal ini dilakukan di berbagai tempat umum seperti rumah sakit, bandara, perkantoran, dan lain-lain. Sementara yang dikhawatirkan paling banyak menimbulkan penularan adalah dari virus yang ada di sekitar tubuh orang tersebut. Disinilah pertarungan dilakukan. Dengan meniupkan hawa panas, diperkirakan pada saat manusia masih kuat, virus corona sudah mati. Bagaimana cara menggunakan alat ini? Untuk tubuh manusia dapat ditiupkan langsung, dimulai dari kulit dan selanjutnya ke pakaian dan barang bawaan. Waktu yang diperlukan diperkirakan tidak lebih dari 1 menit per orang. Untuk kertas, dokumen, dan pakaian dapat ditiup langsung. Untuk bahan plastik, panasnya harus dikurangi dan dicoba dulu. Karena panas alat ini mampu mengkerutkan bahan plastik sebagaimana salah satu tujuan alat ini dibuat. Selanjutnya, di mana sebaiknya alat ini digunakan? Secara umum, di mana saat ini sedang diterapkan pengukuran suhu dengan termometer, sebaiknya sterilisasi dengan alat ini diterapkan. Secara khusus, alat ini dapat digunakan pada rumah tangga, rumah sakit, bandara, perusahaan ekspedisi, gedung kantor, tempat umum lainnya seperti supermarket atau mal. Sekarang kita coba simulasi penerapannya pada bandara. Sterilisasi dapat dilakukan 4 kali. Pertama, saat memasuki gedung bandara. Kedua, saat keluar dari ruang tunggu menuju pesawat.
Ketiga, saat keluar dari pesawat sebelum memasuki gedung bandara. Keempat, saat sebelum keluar meninggalkan gedung bandara. Apakah belum meyakinkan bahwa orang tersebut tidak membawa virus? Sebagai tambahan, untuk meyakinkan bahwa penumpang pesawat tersebut tidak membawa virus, sterilisasi dapat ditambahkan dengan memberikan tisu basah antiseptik untuk membersihkan wajah, tangan, atau kulit manapun yang tidak tertutup pakaian. Dengan demikian bisa diyakini bahwa penumpang tersebut sudah tidak ada virus. Dan ini sangat penting. Mungkin bisa jadi satu standar prosedur karena biaya yang tidak terlalu besar. Hanya membutuhkan air hot gun dan tisu, dan waktu pelaksanaannya kurang dari 1 menit. Itu sangat murah dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Dengan cara ini, virus atau bakteri tidak mudah berpindah dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota lain. Dan lebih baik lagi adalah prosedur ini bisa dilaksanakan selamanya, tidak hanya pada masa wabah corona ini. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada kereta api dan alat angkut lainnya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.